metodologi terapi yang 30 ini, mari kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu at-taqrib. At-taqrib artinya yang mendekatkan. Dari kalimat at-taqrib yang artinya mendekatkan itu maknanya adalah mendekatkan sesuatu yang jauh. Kalau kita baca makna takrib, ya, ditinjau dari segi bahasa, maka makna takrib adalah at-tawfiq ya baina ay an yaj'ala mutaqarribatan, yaitu mengkompromikan atau menjadikan ya berbagai macam pandangan-pandangan menjadi dekat. Itu namanya takrib. Takrib, kata-kata takrib dimaknakan dengan hada takrib al-ilmah at-tawfiq baina ay an yaj'ala mutaqarriban, yaitu menjadikan berbagai macam pandangan itu saling berdekatan. Ini kalau yang dimaksud adalah takrib dalam pengertian pandangan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kata-kata takrib ini adalah bentuk masdar dari kata-kata qarraba yuqarribu takriban. Itu adalah masdar dari qarraba yuqarribu takriban. Kemudian qarraba artinya dekat, maka qarraba itu maknanya mendekatkan. Kalau qarraba itu fi'il lazim, maka qarraba itu fi'il muta'addi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa qarraba sebagai fi'il muta'addi, maka qarraba mengandung makna ya muta'addi, yaitu dengan atas wajan fa'ala, atas wajan fa'ala, dan kata-kata qarraba tidak menggunakan muta'addi dengan wajan af'ala, umpamanya aqraba, tetapi dengan menggunakan qarraba, tidak menggunakan kata-kata aqraba. Maka berbicara tentang kalimat ini, yaitu kalimat qarraba yuqarribu, maka di sini mengandung beberapa makna. Umpamanya qarraba bermakna amilahu. Kemudian ada lagi qarraba bermakna qaddamahu. Amilahu artinya mengamalkan. Ya, kemudian qarraba bermakna qaddamahu artinya mendahulukan. Dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas adalah yaitu makna qarraba yuqarribu takriban, yang ini banyak dijelaskan ya, baik dari sisi bahasa ataupun juga dari sisi istilah, baik yang ada dalam Al-Qur'anul Karim atau juga mungkin yang ada di dalam Sunan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat beberapa kalimat yang mungkin mendekati pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya akan mengambil salah satu contoh dalam bahasa Arab, umpamanya qarrabal makna lit-talabah. Qarrabal makna lit-talabah, maknanya adalah ja'alahu mafhuman. Artinya ketika seseorang menggunakan metode takrib, berarti dia ingin menjadikan makna itu mudah dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Saya ulangi ya, kata-kata qarraba, saya ambil contoh qarrabal makna lit-talabah, maknanya adalah ja'alahu mafhuman, yakni menjadikan makna tersebut bisa dipahami oleh siapa? Lit-talabati, oleh penuntut ilmu. Maka yang pertama saya akan bicara
takrib dalam tataran pengajar. Ya. Saya akan bicara tentang takrib dalam tataran pengajar. Takrib apabila berkaitan dengan taklim, yakni metode pengajaran, maka apa maknanya? Tadi sudah diterangkan. Kata-kata takrib itu adalah ja'alahu mafhuman, yakni menjadikan sesuatu itu, yakni menjadikan suatu makna mafhuman bisa dipahami. Ya, menjadikan suatu makna bisa dipahami. Mungkin antum sering melihat ada beberapa kitab atau buku-buku sekarang lagi tren ya, itu kitab takrib ya, takrib mustalah hadis ya, takrib taisir mustalah hadis Dr. Mahmud Taha. Ada lagi kitab akidah namanya takrib akidah wasitiyah, takrib akidah tohawiyah, takrib ya akidah tadmuriyah, takrib akidah hamamiyah. Sekarang lagi marak ya buku-buku yang berupa takrib. Begitu. Dulu kalau kita ingat takrib pasti ingat kitab yang biasa diajarkan di pondok-pondok ilmu, yaitu kitab fikih namanya kitab takrib. Nah, dengan banyaknya dan maraknya kitab-kitab takrib, apa sih tujuannya? Apa sih targetnya? Jawabnya, tujuan takrib yang ada di dalam kitab-kitab itu adalah agar mudah dipahami. Jadi tolong garis bawahi bahwa kitab takrib itu targetnya adalah agar mudah dipahami, ya, agar mudah dimengerti. Seperti itu. Saya ulangi, adanya kitab-kitab takrib tujuannya apa? Agar mudah dipahami, agar mudah mengerti. Dan takrib itu fokusnya kepada agar mudah dipahami. Fokusnya itu suatu materi yang mungkin diterangkan begitu panjang lebar, susah dipahaminya, tetapi dengan apa yang dia tulis, kemudian orang menjadi paham. Itu namanya takrib, yakni meningkatkan sesuatu pemahaman yang jauh menjadi lebih mudah, seperti itu namanya takrib. Sama seperti i'rab, kan ada i'rab qarib, ada i'rab ba'id ya. Umpamanya ya, takdibul walidi waladahu wajib. Umpamanya ada kalimat takdibul walidi waladahu wajib, yakni pendidikan orang tua kepada anaknya hukumnya wajib. Ketika kita berbicara tentang atau kita membahas kalimat ya, yakni takdibul walidi waladahu wajibun, lihat oleh kita di sini diterangkan takdibul walid waladahu wajibun, maka al walid ya i'rab qaribnya adalah sebagai mudhaf ilaih, itu i'rab qaribnya, dan itu kelihatan kan, dan ini mudah dipahami. Tapi kalau i'rab ba'idnya adalah, maka al walid menjadi fa'il. Begitu. I'rab qaribnya takdibul walid ini adalah mudhaf ilaih. Ini sebagai mubtada kemudian menjadi mudhaf, dan ini menjadi ya mudhafun ya ilaih, kemudian itu i'rab qaribnya, i'rab ba'idnya sebagai fa'il. Sedangkan wajibun ini adalah yang khabar mubtada. Nah, ketika dibaca takdibul walid orang mudah mengerti, mudah kira majrur, kelihatan sejarahnya kasar. Tapi ketika dikatakan dia sebagai fa'il, orang harus memeras pikiran. Itu karena bagi itu i'rab ba'id. Begitu pula ketika kita melakukan satu pengajaran, maka buku itu bertingkat-tingkat. Ada buku yang mudah dimengerti dan ada buku yang susah dimengerti. Maka di antara tugas seorang guru adalah, yakni dia dapat apa?
dia dapat meresum, dia dapat meringkas materi-materi tersebut. Dia dapat meringkas materi-materi tersebut. Dia dapat meringkas materi yang dia akan ajarkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadikan materi tersebut mudah dipahami. Ini yang pertama, apabila kalimat takrib berkenaan dengan takdim. Yang keduanya, bahwa bicara tentang takrib dalam persoalan taklim, ada kalimat yang mirip dengan takrib. Apa itu? Yaitu ikhtisar, ya. Kemudian ada lagi ikhtisar, kemudian ada lagi ya talkhis, kemudian ya ada lagi tahdid. Ini kalimat-kalimat yang bermiripan. Ada ikhtisar, ada ikhtisar, ada talkhis, dan ada tahdid. Ini mirip dengan takrib, ya, itu mirip dengan takrib. Jadi saya masih berbicara tentang metode pengajaran, metode pengajaran. Saya belum berbicara metode pendidikan, karena pendidikan bersifat lebih umum dibandingkan dengan adab. Adapun pengertian ya ikhtisar, ya, maka ikhtisar ini ya pada prinsipnya adalah sesuatu diringkas, ya, tetapi tujuannya yang penting memadai. Apakah dia mengerti atau tidak mengerti, pokoknya yang penting diringkas dan itu memadai. Jadi ma yumkinul istighna'u anhu, ya, ma yumkinul istighna'u anhu. Ma yumkinul istighna'u anhu, yaitu apa saja yang mungkin dianggap mencukupi. Itu ikhtisar. Maka karena seperti itu, apa yang biasanya terjadi pada ikhtisar, biasanya ya hadafa ma la faidata minhu. Yaitu hadafa ma la faidata minhu, yakni ya, membuang segala sesuatu yang tidak berfaedah. Itu ikhtisar. Ya, pertanyaannya ya, apakah yakni ya ia dimungkinkan mengerti? Jawabnya ya bisa jadi dimengerti, bisa jadi tidak, tergantung kitab asalnya, tergantung materi asalnya, ya. Makanya dikatakan hadafa ma la faidata minhu atau hadafa ma la hajata minhu. Inilah ikhtisar yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, seperti itu. Jadi kalau takrib tujuannya yakni dia ya diringkas, tetapi titik tekannya kepada agar mudah dipahami. Begitu. Adapun yang ini titik tekannya adalah yakni pokoknya yang penting mencukupi dari apa yang ada pada tulisan awalnya atau keterangan awalnya, ya, atau penjelasan awalnya, maka itu dianggap cukup. Apakah mungkin dia mengerti atau tidak, itu
bukan esensi. Yang penting yang nggak ada faedahnya maka dia hilangkan, yang tidak ada keperluannya dia hilangkan. Jadi dia jadilah ringkas. Itu namanya ikhtisar. Ya, yang dianggap kurang faedah ya seperti itu. Makanya kadang-kadang ikhtisar itu kadang-kadang ya itu tidak jauh beda dengan aslinya. Karena apa? Karena kan satu kitab kan jarang ya yang kurang faedah, rata-rata banyak faedahnya. Makanya kadang-kadang meringkas itu apa? Kalau umpamanya berulang-ulang dalilnya ada 5 mungkin dipakai 1, yang 4-nya nggak dipakai, gitu kan? Kenapa? Karena sudah tidak ada faedah, cukup diwakili oleh dalil yang 1. Tetapi apakah ini pasti dimengerti atau tidak? Itu belum menjadi jaminan. Ya, apakah dimengerti atau tidak, dipahami atau tidak, maka itu belum menjadi jaminan seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai ikhtisar, kemudian ada lagi yang berikutnya yang ketiga yaitu ikhtisar. Ikhtisar dari kata-kata qasr. Sebenarnya ini mirip dengan apa? Ikhtasar, mirip dengan ikhtisar. Tetapi kata-kata ikhtisar ya dikatakan iktafa bihi walam yujawizhu. Ya, iktafa bihi walam yujawizhu. Artinya sesuatu yang dianggap cukup dan dianggap tidak melampaui batas. Itu makna ikhtisar. Ya. Jadi iktafa ya. Iktafa bihi walam yujawizhu. Iktafa bihi ya walam yujawizhu, yakni ya mencukupkan dengan hal tersebut dan tidak ya melampaui batasnya. Atau dalam bahasa yang lain, iktafa bihi walam yatajawazhu ila ghairihi, yaitu dianggap cukup dengannya dan tidak melampaui kepada yang lainnya. Kalimatnya beda sedikit ya. Itu pengertian dari kalimat ikhtisar. Maka kata-kata al-ikhtisar ini, saya ulangi lagi, ini yang menjadi tolak ukurnya adalah kalau ini membuang perkara-perkara yang tidak berfaedah, membuang perkara-perkara yang tidak berhajat, dan sesuatu yang dianggap ini sudah mencukupi. Kalau ada dari 5, dia buang 1, dia buang 4-nya, yang 1 dianggap cukup. Itu namanya ikhtisar. Begitu. Antum mungkin pernah baca yang kita yang sekarang beredar nih. Itu nama kitabnya Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Itu karya Syekh Asy-Syami. Syekh Asy-Syami. Beliau kalau tidak salah, beliau ini Syekh Syami ini adalah murid dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau Syekh Syami ini adalah ulama anggota Lajnah Daimah, anggota hayat kibar ulama dari muridnya Syekh Utsaimin ya. Beliau adalah kibar ulama dan beliau membuat kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Di dalamnya berisi 14 kitab. Dan beliau katakan di dalam mukadimahnya bahwa aku menulis kitab ini yakni mencukupkan satu dalil. Ketika dalil itu terdapat di semua kitab pun cukup aku tuliskan satu. Memang ini betul-betul ikhtisar. Ini ikhtisar. Ya, ini ikhtisar. Ya, ini ikhtisar. Betul-betul ikhtisar. Dia tidak ulangi lagi. Sama seperti kitab Tadridus Shari. Kitab Tadridus Shari itu adalah ikhtisar atas kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, dan apa yang tertulis satu maka dia tidak ulangi lagi. Riwayat yang sudah diwakili satu maka tidak diulangi lagi. Dan titik tekannya pada ikhtisarnya, pada ringkasnya, bukan pada banyaknya. Nah, kalau ikhtisar maka di sini mencukupkan dengan sesuatu dan tidak melampaui batas, yakni tidak melewati. Jadi kalau ini
lebih condong kepada apa? Lebih condong kepada bahwa sesuatu itu diringkas, ya. Yang penting tidak melampaui dari apa yang sudah digariskan. Ini ikhtisar. Makanya ikhtisar ini saya kira mirip dengan al-ikhtisar, ya. Cuma yang ini ikhtisar, yang ini al-ikhtisar. Selanjutnya at-tarkhis. Ada tarkhis dari kata-kata lakhasa yulakhisu tarkhisan. Apa itu tarkhis? Tarkhis itu adalah meringkas tetapi sambil menyeleksi, namanya tarkhis. Ya. Saya ulang lagi, tarkhis itu adalah meringkas tapi mengandung nilai penyeleksi, itu tarkhis. Ya, begitu. Jadi dia mengandung, ya, nilai menyeleksi, itu namanya tarkhis. Saya ambil beberapa pemahaman tentang talkhis. Pertama, ya, talkhis maknanya adalah umpamanya talkhis dars, maknanya adalah ijmal, yakni menerangkan pelajaran secara global. Umpamanya talkhis dars maknanya ijmal, artinya menerangkan suatu pelajaran dengan global. Itu namanya talkhis. Ijmal global, ikhtisar ringkas, taqdimu khulasatihi, ya, mengutamakan, ya, ringkasannya. Itu pengertian talkhis. Jadi bisa dimaknakan ijmal, yaitu pelajaran secara global, ya, atau ikhtisar, pelajarannya ringkas, ya. Kemudian juga taqdimu khulasatihi, dan mendahulukan ringkasannya. Jadi kalau talkhis itu biasanya sebelum dia menerangkan perincian, maka dia lebih dahulu menerangkan globalnya. Dia terangkan dulu globalnya begini, baru kemudian perinciannya. Taqdimu khulasati, itu namanya talkhis. Jadi talkhis yakni maknanya adalah ijmal, ya, namanya adalah ikhtisar, dan kemudian yang taqdimu khulasati. Kalau antum mengajarkan suatu materi dengan lebih dahulu antum menulis umpamanya ringkasannya, atau antum menulis umpamanya globalnya, kemudian setelah itu antum perinci, itu berarti sistem talkhis. Yang seperti itu namanya talkhis. Di dalam sistem pengajaran maka ada sistem talkhis, ya. Sistem talkhis. Dan apabila umpamanya kita mentalkhis suatu kitab, maka itu maknanya murajaatuhu biikhtisar. Jadi ketika kita mentalkhis itu adalah murajaatuhu biikhtisar, yakni kita mengulangi pelajaran tapi dengan ringkas. Itu namanya talkhisul kitab. Murajaatu biikhtisar, yaitu mengulangi pelajaran, ya, mengulangi kitab tapi biikhtisar, dengan ringkas. Itu talkhis. Oleh karena itu kata-kata talkhis atau kata-kata khalasa yukhalisu, kata para ulama, ay qaddama ahamma ibarati wa afkarihi, yaitu mengedepankan yang paling penting dari ibarahnya, dari ungkapannya, wa afkarihi, dari pemikirannya. Mengedepankan yang paling penting, itu talkhis. Mengedepankan yang paling penting dari ungkapannya, mengedepankan yang paling penting dari pemikirannya, itu adalah talkhis. Qaddama ahama ibaratihi wa afkarihi. Begitu pula apabila umpamanya ada pemahaman-pemahaman yang banyak, ada pemikiran-pemikiran yang banyak, ada pelajaran-pelajaran yang banyak, maka ketika ditalkhis
itu maknanya menjelaskan, menerangkan, tapi dengan ringkas. Jadi penjelasan yang disertai dengan ringkas, yakni penjelasan yang disertai dengan ringkas atau penjelasan ringkas, itu bisa disebut talkhis. Ya, itu bayyanaha wa syaraha bi ijaz, yaitu menerangkan dan menjelaskan dengan singkat. Itu juga termasuk talkhis. Ala kulli hal, setelah tadi saya bacakan, maka talkhis titik tekannya adalah yaitu kepada bagaimana seseorang ketika melakukan pengajaran, dia terlebih dahulu yakni menerangkan tentang ringkasannya, tentang ijmalnya, tentang globalnya gitu. Nah, kemudian setelah itu ya, dia terangkan globalnya, dia terangkan ringkasannya, dia dahulukan ringkasannya, dan dia juga memilih dengan ibarat yang paling apa? Yang paling penting apa nih kira-kira seperti itu ya dari materi yang akan diajarkan. Maka yang seperti itu adalah sistem talkhis. Ini merupakan bagian-bagian dari sistem yang berdekatan. Dan kemudian yang keempat yaitu tahdid ya. Tahdid. Adapun tahdid diterangkan di dalam kitab-kitab para ulama. Yang namanya sistem tahdid itu adalah yaitu meringkas apa yang panjang ya. Kemudian memanjangkan apa yang ringkas ketika tidak dimengerti, dan ya menetapkan ya apa-apa yang memang mudah dimengerti. Jadi ada tiga sisi. Kalau dia pendek dan dimengerti, maka dia panjangkan agar dimengerti. Ketika ibaratnya panjang dan terlalu menjemukkan sehingga susah dimengerti, maka dipendekkan, ditakrib dia. Dan ketika memang dari penjelasan yang ada sudah cukup memadai, maka tetap dia tulis. Itulah namanya tahdib. Pengertian tahdib seperti itu dari kitab-kitabnya para ulama. Para ulama kita ketika membuat kitab tahdib, maka ya seperti tadi. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab bahwa kalimat tahdib adalah yakni tansiquha wa ja'luha salimatan minal aibi wal khata'. Yang namanya tahdib adalah tansiquha, merangkaikan ibarah, merangkaikan ungkapan-ungkapan. Kalau ada tahdibul ibarah umpamanya, yakni mentahdib ibarah maknanya apa? Tansiquha, merangkaikan ibarah, pernyataan penjelasan kita dirangkai, waja'luha, dan dijadikan ibarat tersebut salimatan minal aibi wal khata'. Ya, selamat dari al-aib, dari kekurangan, wal khata', dan juga dari al-khata'. Apa al-khata'? Kesalahan, ya. Seperti itu. Jadi ibarat itu tahdib itu adalah satu metode di dalam pendidikan ya. Kalau berkaitan dengan taklim, kita lagi bicara takrib berkenaan dengan taklim ya. Kita belum berbicara taklim berkenaan dengan tarbiyahnya. Kalau berkenaan dengan taklim, maka itulah tahdib. Bagaimana merangkai suatu ibarat ya, merangkai suatu ungkapan dan menjadikannya ya salimatan minal aib wal khata', yakni selamat dari yang aib dan juga kesalahan. Oleh karena itu tahdib ya, tahdib itu adalah merupakan kitab dengan sistem tahdib, adalah kitab yang sangat bagus. Makanya kalau antum mau beli kitab yang ringkasan, sebaiknya namanya tahdib ya, sebaiknya. Mudah-mudahan yang nulisnya ya betul-betul mengerti hakikat kata-kata tahdib. Ada kitab Rizal Hadis namanya Tahdibul Tahdib. Ada kitab Rizal namanya Tahdibul Kamal. Tahdibul Kamal itu meringkas apa yang ada pada kitab Al-Kamal. Tahdibul Tahdib meringkas apa yang ada pada kitab Tahdibul Kamal. Ada lagi takribul tahdib. Nah, kalau takribul tahdib dari kitab tahdibul tahdib ditakrib. Kenapa? Karena takrib itu targetnya tadi yang diadakan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka supaya mudah dipahami. Kitab takribul tahdibnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar itu untuk memudahkan orang memahami kesimpulan dari apa yang terdapat dalam kitab
tahdid yang penjelasan tentang rijal hadis yang sebegitu memusingkan kepala. Bikin takribnya, takribun tahdid begitu. Sehingga dikatakan seperti tadi. Itu namanya kita takribun tahdid. Ala kulli hal ya ayyuhal mudarrisun mudarrisat azzakum. Saya bicara tentang takrib dalam tataran taklim, yakni takrib kemudian dengan beberapa istilah-istilah yang lain yang berdekatan. Apakah dengan istilah istisal, apakah dengan istilah intisal, apakah dengan istilah talkhis, apakah dengan istilah tahdid. Jadi nanti kalau ada kalimat-kalimat yang berbeda dengan itu, maka maksudnya insya Allah yakni berdekatan. Cuma beda dari segi apa? Titik tekannya saja seperti itu. Demikian barangkali penjelasan yang saya sampaikan di kesempatan ini berkenaan dengan poin yang kelima, yaitu manhaj takrib, metode takrib. Dan selanjutnya bagaimana metode takrib dalam tarbiyah ya. Takrib di dalam tarbiyah ini saya kira sudah ditulis ya. Ada takrib di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan. Maka di sini ada beberapa hal, yaitu takrib ya, baina alamin, yaitu mentakrib di antara murid ya. Kemudian yang keduanya takrib ya, baina talamida wal asatidah, mendekatkan antara murid dengan guru atau sebaliknya. Yang ketiganya adalah mendekatkan, yaitu baina asatidah wa aba'ahu, yakni antara asatidah dengan bapak-bapak mereka. Maka yang ini ya, pendekatan antara murid, maka yang ini banyak caranya, melalui kegiatan intrakurikuler ya, melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti itu, ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau yang ini, maka interaksi di dalam kelas dan interaksi di luar kelas, seperti itu. Kemudian kalau yang ini melalui adanya pembuatan lembaga, kalau sekarang namanya komite sekolah. Ini juga merupakan bagian dari takrib. Kalau ini dalam rangka yakni ya, menyamakan visi dan misi ya tarbiyah Islamiyah. Karena apabila tidak dipersamakan visi dan misi tentang pendidikan Islam antara asatidah dengan para orang tua, maka saya pendidikan akan gagal. Tetapi kalau umpamanya ada, maka ini merupakan salah satu bagian ya untuk hal tersebut. Ya, ini melalui kegiatan seperti tadi, umpamanya adanya organisasi yang namanya apa tadi? Komite sekolah.
Yang keduanya, ya, yakni melalui adanya ya pertemuan yang di dalamnya diantaranya adalah kajian, ya, atau pengajian, ya, atau ya diskusi, ya, untuk kemajuan pendidikan dan seterusnya. Ini dapat dilakukan, ya, melalui metode takrib berkaitan dengan at-tarbiyah. Yang wajib dididik bukan hanya anaknya, tapi juga orang tua juga mesti dididik. Para orang tua juga mesti dididik, ya. Para tua mereka, bapak mereka itu mesti dididik. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu takrib bainal talamidah, takrib bainal talamidah wal asatidah, takrib bainal asatidah, kemudian wal amr, yaitu antara para asatidh pengajar dan juga yaitu bapak-bapak mereka. Maka pengertian takrib di sini adalah berkenaan dengan hubungan, membangun kedekatan. Yang tadi bahwa ketika mereka memiliki pemikiran yang beraneka ragam, ya, maka disatukan dengan persepsi yang sama sesuai dengan visi misi dari sekolah kita. Visinya apa, misinya apa, kemudian pahamkan kepada murid-murid kita. Begitu pula visi misi kita apa, pahamkan kepada orang tua, sehingga orang tua datang dan menyampaikan anaknya ke tempat kita mengerti anaknya mau dijadikan apa, anaknya akan didik apa, seperti itu. Sedikit cerita. Tadi saya di WA pada seseorang. Orang itu mengaku dia bekerja di Bengkulu. Dia bilang dia suka datang ke Subang, khususnya di Pusaka. Dia suka ngaji katanya di musola di Imam Syafi'i, ya, di Pusaka. Mengakunya bahwa istrinya suka ngaji ke saya. Tiba-tiba nampaknya suami istri ini punya problem alasannya bahwa seolah punya anggapan setelah istrinya ngaji ke majelis anak, majelis saya, itu istrinya tidak memiliki adab. Karena jadi sebab tidak memiliki adab karena begini, karena ketika ditanya kamu ada di mana, dia dijawab kami sudah sampai rumah. Jadi suaminya kan heran. Kalau ditanya kamu ada di mana, jawabnya kami ada di rumah. Ditanya oleh suaminya, kamu ngomongnya kami, tidak sopan pakai bahasa kami. Kenapa tidak pakai bahasa saya? Begitu ya. Nah, ini bahasa kami dan bahasa saya bagi suaminya perkara yang sangat prinsipil. Ya. Kenapa kok menggunakan kalimat kami? Istrinya bilang, ya karena saya yakni pasti bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dia bilang saya pasti dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang kami. Saya nggak ngerti apa maksud istrinya dan juga saya nggak ngerti apa maksud suaminya. Tapi yang saya tangkap biasanya suaminya sepertinya, Allah alam benar apa tidak. Rupanya dia mungkin nge-WA ke saya itu mungkin protes. Kalau bahasa kasarnya Ustaz, ente ngajarin apa sama istri saya begitu barangkali. Saya bilang saya juga tidak mengerti kenapa istri antum jadi bicara seperti itu. Ya, kenapa bisa berbicara seperti saya nggak ngerti. Dan juga saya juga tidak mengerti kenapa suaminya menganggap ketika dia mengatakan kami, maka istrinya ini tidak punya adab. Juga saya kurang mengerti apa maksud suami dengan dia mengucapkan kami. Kemudian ditanya apa mesti kami? Ya karena saya tentu bersama dengan Allah ketika tidak bersama dengan engkau. Dan juga sesungguhnya ketaatan saya kepada Allah maka lebih dahulu daripada kepada engkau. Saya kira sebenarnya tidak ada masalah kalimat itu. Ya. Cuma mungkin kalimat kami itu dianggap apa? Dianggap bahwa ini kalimat telah menodai saya sebagai seorang suami. Oh kenapa jawabannya kan? Seolah-olah ada makhluk lain gitu. Padahal dia sudah menerangkan bahwasanya saya yakni bersama dengan Allah dan ketaatan saya kepada Allah yakni lebih saya dahulukan daripada kepada Anda. Sebenarnya kan sudah cukup jelas kan
tapi rupanya suaminya tersinggung dengan sebab tadi. Dia bilang, ya ketaatan memang kepada Allah itu lebih utama daripada kepada suami. Dan itu tentu yang pertama. Ya, tapi kenapa kamu pakai bahasa kami? Jadi bolak balik. Ini contoh bahwa itu akibat tidak satu persepsi antara istri dengan suaminya. Akhirnya karena saya juga tidak mengerti apa maksud mereka, saya bilang ya sudah gini aja ya, biar mudah gini saja. Ya, antum kan nggak suka ngaji ke kita lah gitu. Yang ngaji kan istrinya, saya juga tidak tahu istrinya yang mana juga saya nggak tahu. Jadi saya bilang saja kepada istri antum suruh ngaji Mustafa Imam Syafi'i. Yang antum konon katanya suka di situ itu saja. Biar antum nanti kalau dia ada macam-macam antum tanya gurunya ngajarin apa. Kalau dengan anak kan antumnya juga nggak pernah ketemu sama kita, juga kita juga nggak mengerti maksud istri antum ya. Seperti itu saja. Begitu. Dan akhirnya dia mengucapkan jazakallahu. Barangkali mungkin yang dia maksudkan begitu. Bisa sudahlah, istri saja ngaji lagi sama antum, ngaji saja sama musola Syafi'i gitu. Barangkali ke sana. Saya kurang paham apa maksudnya. Tapi itu contoh pendidikan yang apa tadi? Pendidikan yang tidak satu persepsi. Ya. Nah, hal yang seperti ini bukan hanya akan terjadi di suami istri, tapi juga bisa jadi terjadi pada anak didik dengan orang tuanya, kemudian anak didik anak didik dengan orang tuanya. Kalau anak didiknya sudah kita ajari, kemudian orang tuanya belum satu persepsi, belum satu visi dan misi, niscaya keduanya akan keliru. Begitu pula orang tua ketika belum mengerti visi dan misi kita, maka dia pun akan keliru. Oleh karena itu, mereka harus tahu di sekolah ini mereka akan diapa, di sekolah ini mereka akan dibagi mana. Dan untuk melakukan semua itu dengan metode takrib, yaitu pendekatan ya antara murid dengan murid supaya timbul di antara mereka adanya kenyamanan dalam pergaulan mereka, kedekatan antara talamidah wa asatidah, antara murid dan guru. Saya punya kisah, ya, saya punya cerita. Di pondok kami juga pernah kejadian, ada seorang murid, dia cerdas, dia pintar, dan pada akhirnya di penghujung sekolahnya dia kemudian tidak pintar lagi, dia tidak cerdas lagi, malah sebaliknya dia stres. Ternyata apa sebabnya? Sebabnya hanya karena siswa tersebut, yakni ketika di kelas ya dia itu pintar, dia nggak suka ditanya. Ya, tidak usah tanya, dia pintar. Jadi yang ditanya yang nggak pintar itu lagi. Seperti itu. Kalimat itu sebenarnya kalau menurut kita wajar. Tapi karena ini yang menerimanya seorang wanita, maka akhirnya menjadi tidak wajar. Dan ternyata anak tersebut mengadukan kepada saya tentang sakit hatinya. Ya, diomong begitu oleh gurunya. Kalau kata saya sih harusnya senang. Alhamdulillah saya nggak ditanya gitu. Karena dulu juga saya waktu sekolah saya waktu sekolah itu di SMP kelas 3, guru saya itu nanya, ketika giliran saya bilangnya apa? Ente nggak usah ditanya, ente pasti ngerti kan? Tanya gitu. Terus dari yang lainnya kita nggak ditanya, tapi kita nggak sakit hati. Tapi kalau ini muridnya perempuan sakit hati. Berarti di sana ada apa? Ada perkara tadi bahwasanya terkadang kalimat-kalimat yang seperti itu menyebabkan seorang Arab menjadi sakit hati. Itu berarti ada kalimat yang ternyata bukannya takrib ya, tetapi malah apa? Malah ibad, malah atordu, malah menjauhkan, malah menyingkirkan mentalitas anak, sehingga anak itu sampai selesai dari pondok kami ternyata tidak mengalami kemajuan, bahkan sebaliknya stres, bahkan pernah kabur juga dari pondok bagaimana. Dan gak kira-kira itu karena sakit hati dengan gurunya. Dari ketika saya tanya, ternyata memang hanya karena seperti itu. Itu contoh. Berarti takrib bainal talami wal asal tidak penting. Yakni kedekatan antara murid dan guru itu penting. Maka seorang guru dia berupaya untuk memilah kalimat-kalimat yang kira-kira tidak menyebabkan muridnya ini yakni menjauh, atau muridnya ini berburuk sangka, atau muridnya ini sakit hati, atau bahkan menjadi tidak bergairah dalam belajar. Dan begitu pula bainal asatidah wa abaihi, antara para pengajar dan juga orang tua, yakni ini akan timbul problem yang luar biasa. Kenapa demikian? Ada kisah, saya punya banyak kisah ini tentang masalah ini. Di Cirebon ada kejadian sebuah madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah ternyata orang tua dengan gurunya tidak satu paham.
Ya, ketika tidak satu paham, maka orang tua pun beramai-ramai. Ya, kalau zaman sekarang demo namanya. Tapi itu ngomongnya bukan demo, cuma beramai-ramai mengusulkan supaya apa? Supaya guru fulana, ya, kebetulan gurunya perempuan, ya, supaya diberhentikan. Karena apa? Karena tidak ada yang takrib antara asal tidak dengan para orang. Kalau lihat jamaah sekalian, takrib termasuk metode yang penting, ya, di dalam rangka mempersatukan hati, mempersatukan lisan, mempersatukan jasad kita, ya, agar interaksi mendapatkan kenyamanan. Karena metode takrib adalah metode dalam rangka memberikan kenyamanan. Ingat baik-baik, pada sudut rangka takrib itu menjadikan sesuatu yang jauh dari dekat dan mudah dipahami. Saya ulangi lagi, seorang guru bukan bermaksud untuk memperlihatkan kecerdasan, kepintaran, kehebatan, bukan. Tetapi ingat, kita mengajar dalam rangka agar murid kita benar tidak paham, bukan memperlihatkan kehebatan kita, bukan memperlihatkan kecerdasan, bukan. Kita nggak butuh itu. Kita butuhnya seorang guru yang bisa memahamkan kepada muridnya, bukan memperlihatkan kecerdasannya, kehebatannya seperti itu. Ya, sampai dulu ada kejadian seorang guru, ya, pernah terjadi di salah satu pondok pesantren yang sangat terkenal di Indonesia ini. Guru itu mengajar usul fikih, dan setiap kali ulangan muridnya tidak ada yang besar, kecil semua. Kecil semua. Kenapa? Karena dia mengajarkan suatu materi itu memperlihatkan kecerdasannya, bukan agar muridnya pintar, sehingga muridnya jelek semua, biar semuanya. Ya. Dan kejadian ini dulu pernah kejadian pada saya. Saya dulu pernah mengalami seperti ini. Kalau saya sebenarnya bukan berniat untuk memperlihatkan kecerdasan, cuma mungkin karena dulu saya mengajar matematik terlalu cepat. Saya mengajarkan matematik terlalu cepat ketika di SMA dulu. Sehingga ketika saya menjadi guru di anak-anak yang tamat SD, masuk ke SMP, tapi persiapan. Kalau dulu ada namanya tajhijiyah, persiapan masuk SD, masuk SMP, namanya tajhijiyah. Saya mengajar dan ternyata murid saya nilai tertingginya cuma 4. Ya, enggak ada yang lebih dari 4. Semuanya di bawah 4. Sampai akhirnya waktu itu saya bilang, kenapa jadi bodoh-bodoh? Ternyata bukan bodoh-bodoh, kita aja yang bisa ngajarnya. Karena waktu itu saya baru tamat SMA dan gurunya kita aktif di KIR, karya ilmiah remaja, yang memang kalau hitung angka itu hitungannya detik. Umpamanya ada satu soal matematik, silakan Anda bisa hitung berapa. Dari 5 menit sampai 5 detik. Ya, dari 5 menit sampai 5 detik. Bahkan ada beberapa teman yang dia 1 detik saja cara jawabnya. Jadi begitu dibacakan soal 1 detik aja. Begitu beres soal langsung tank dijawab. Seperti itu. Jadi ketika ada orang buat soal dia langsung. Nah, mungkin karena terlalu sering berlatih seperti ini, maka ketika mengajar terlalu cepat, sehingga tidak ada takrib untuk memudahkan orang untuk paham. Nah, ini termasuk toriko yang salah. Cara yang seperti ini salah dan keliru, sehingga kalau keliru ya itu yang terjadi. Nah, pernah kejadian yang tadi saya ceritakan itu, orang tua ya datang ke sekolah dengan sebab tadi. Ada seorang guru, dia mengajar. Dan ketika mengajar muridnya, ternyata muridnya dibilangin sama dia, kamu harus seperti anak saya. Anak saya bisa masak, kamu nggak bisa. Kamu makan nasi, anak saya makan nasi. Ya, harusnya kamu bisa. Begitu. Dia bilang, bandingkan dengan anaknya. Kalau anaknya memiliki kecerdasan yang melebihi teman-temannya. Ini juga tidak benar. Cara seperti mereka itu saya ulang lagi. Inilah barangkali beberapa pola pendekatan manhaj takrib, apakah fitalim atau dalam. Cukup saya kira insyaallah, dan silakan barangkali ada pertanyaan. Yes, untuk pendekatan kepada orang tua ini ada batas minimalnya, Pak, 1 bulan sekali atau untuk yang tadi yang kita kajian dan sebenarnya pendekatan kepada orang tua ya sesuai dengan kemungkinan dan keperluan. Kalau kebutuhan intensif
intensif baru umpamanya sebulan sekali. Bahkan saya lebih condong bahwa ketika kita melakukan tarbiyah pendidikan, kita bukan hanya mendakwahi putra putrinya saja, atau kalau SD mungkin mempersiapkan putra putrinya saja, kalau SMP mungkin memahamkan kepada anak-anaknya atau putra-putranya saja. Tapi juga kita ingin agar orang tua juga memiliki kesepemahaman. Makanya sesuatu yang keliru apabila suatu lembaga pendidikan tidak melakukan upaya itu. Harus melakukan upaya pendekatan dengan orang tua melalui apa? Melalui pembinaan, melalui pertemuan, ya, dan juga hal-hal lain yang visi misinya adalah untuk memahami hakikat pendidikan yang ada di dunia. Dan itu sangat penting, ya. Dan ada pun bagaimana waktunya, ya sesuai dengan kemungkinan. Mungkin waktu yang cukup ideal ya sebulan sekali. Sebulan sekalinya antum cari waktu yang bagus. Apa itu? Untuk mengingatkan mereka bayar bulanan gitu. Itu kan bagus gitu ya. Umpamanya sebulan sekali di awal bulan jangan lupa bohong bayar iuran gitu kan. Itu kan sekali mendayung 2 pulau ya, 2 pulau terlampau. Bisa seperti itu ya, atau yang lainnya. Demikian mereka. Allah. Di sini disebutkan bahwa takdir di taklim ini janganlah mahkuman. Maksudnya kan menjadikan suatu makna dipahami. Nah, dipahami. Berarti kalau dari pengertian ini, kalau misalnya kita mengajarkan suatu pelajaran yang sana sudah diringkas, sehingga untuk memahamkan kita harus menjabarkan lagi, ini berarti bukan taklid dalam pengertian ini kan? Iya, itu takwil namanya, memanjangkan. Bahkan harus ingat, memanjangkan ada 2 penyakit. Pertama, yakni menjadi ya mumillah, bikin bosan, malal ya, bikin bosan. Kalau kita memanjangkan pelajaran, kita tidak bosan. Itu yang kedua. Yang keduanya, yang lebih parah lagi kalau tadi bosan, mending bosan ngerti. Oh bosan tapi ngerti. Yang lebih parah bosan tengah hati, kan? Yang keduanya, yakni yang kedua itu adalah bahwa ketika dia memanjangkan, ya, maka murid akan heran, akan kebingungan, ya. Bahkan tidak tertangkap mana pangkalnya, mana ujungnya, mana kepalanya, mana akhirnya. Nah ini makanya kalau sekiranya dengan materi yang ringkas sudah bisa dipahami, sesungguhnya tidak perlu dipertanyakan. Barakallahu. Ayul asatidzah azan. Kalau antum lihat metode para ulama ketika mempelajari hadis di zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya agak jarang, ya. Tapi kalau dicoba boleh. Kenapa sih Imam Bukhari, ya kenapa sih Imam Al-Ghiraqi mengajarkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengajarkan kepada Imam As-Sakhawi. Kenapa mereka mengajarkan Sahih Muslim cukup 4 hari, 1 harinya 4 jam? Coba 4 jam kali 4 hari berarti 16 jam. Eta tamat Sahih Muslim tamat. Ya dipelajari tamat Sahih Muslim. Kalau kita kan 1 hari sepanjang penjelasan, ya kan? Yang keduanya Sahih Bukhari, yakni 4 jam 1 hari selama 10 hari, berarti 40 jam. Sahih Bukhari itu bisa 40 jam. Padahal kalau kita perhatikan Sahih Bukhari itu kurang lebihnya 7.750 atau 7.675, kurang lebihnya segitulah kurang lebihnya. Pokoknya 8.000 lah ya, 7.000 ya 8.000. Anggap aja 8.000 itu Sahih Bukhari. Ringkas saja 4.000. Sahih Muslim itu total semuanya kurang lebih 12.000. Ringkasannya 4.000. Ringkasannya. Berarti kan sama kan? Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Dan kalau dipanjangkan Sahih Muslim 12.000, yang ini 8.000. Yang menarik adalah kenapa belajar Sahih Muslim hanya butuh dengan 4 hari dengan 4 kali 4 berarti 16 jam. Tapi Sahih Bukhari kenapa 10 hari? Yaitu berapa tadi? Ya, 4 jam kali 10 hari 40 jam. Itu menunjukkan bahwa kualitas materinya Sahih Muslim lebih mudah.
lebih mudah dipahaminya, lebih mudah dicernanya, sehingga dipelajarinya simpel. Tapi Sahih Bukhari kenapa sampai harus 10 hari, 4 jam dari 40 jam ya? Berarti itu lebih sulit. Ini contoh. Tetapi walaupun demikian tetap secara pengajaran kan ini takrim. Kenapa? Karena ternyata pengajaran itu disampaikan dalam singkat. Di kita, mohon maaf, Ustaz Nurul Karim Abdul Habib bin Amir Abdad yang Habib Ta'ala, beliau mengajarkan kitab Sahih Bukhari, dan saya pernah datang sendiri. Bagaimana cara beliau mengajarkan? Saya kira kurang tepat kalau mengajarkan Fathul Bari. Beliau lebih tepat Sahih Bukhari dan dipahamkan menurut persepsi beliau. Itu yang saya tahu. Artinya beliau memahamkan kitab Sahih Bukhari. Dan kita lihat ternyata apa? Itu bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Bahkan kalau dihitung dari dulu kayaknya sampai 20 tahun deh kayaknya. Itu kitab Sahih Bukhari dengan rujuk pada kitab Fathul Bari. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Jadi ala kulli hal berarti sebegitu lamanya belajar Sahih Bukhari kita. Padahal dulu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengajarkan kepada Imam As-Sakhawi, Al-Hafidz Al-Iraqi mengajarkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu cuma 4 hari Sahih Muslim dan 10 hari Sahih Bukhari dengan durasi waktu 1 harinya 4 jam. Ya, coba kita perhatikan. Karena bisa demikian berarti mereka memang memiliki metode yang sangat bagus ketika memahamkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi alhamdulillah begitulah caranya ketika kita mengajarkan suatu disiplin ilmu dan yang sifatnya kaderan umpamanya harusnya disampaikan dengan materi yang lebih luas. Kuasai dulu esensi materi. Setelah itu baru bicara yang lain. Ini yang aneh zaman sekarang ini para santri ya. Saya tidak tahu kalau di sini kita mengajarkan materi ini tanya jawab, tanya tapi di luar pelajaran. Kok heran saya? Kayak pengajian aja gitu. Ya, di kelas aja ada yang bertanya di luar pelajaran. Terutama akhwat kalau bertanya di luar pelajaran. Heran. Ya, heran. Tapi kan juga sama. Ya, mereka juga seperti itu. Ya, bertanya tapi luar pelajaran. Harusnya kan bertanya di dalam pelajaran. Berarti mungkin apa? Mungkin pengaruh yang sangat dahsyat dari apa yang ada di luar sana, sehingga kita walaupun anak-anak kita berada di pondok ini, tapi ternyata pengaruh di luar sana walaupun cuma sekilas aja, walaupun cuma ditengok oleh abi dan uminya 1 kali tengok, ya kayaknya itu sudah bisa menghancurkan semua kepribadian yang sudah diajarkan selama 1 bulan. Itu berarti menunjukkan bahwasanya kita sekarang bukan hanya bertarung dengan bagaimana bisa memahamkan kepada murid, bukan hanya bertarung bagaimana satu visi misi orang tua, bahkan juga kita bertarung dengan perkembangan zaman yang tidak bisa diungkit. Alhamdulillah, ya tentu saja ini semuanya butuh kerjasama yang baik, juga saling tolong menolong. Sebagaimana iblis syaitan, dia mengganggu manusia kalau tidak mampu kita bantu sama yang lain, ya, dan itu dalam rangka menyesatkan orang dari jalan yang benar, maka kita tentu saja harus lebih dari itu, yakni tolong menolong untuk memberikan pengajaran kira-kira supaya dia mengerti bagaimana caranya agar anak-anak kita dan anak-anak kita dari dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi Allah taala. Amin. Ya, silakan Ayudi. Mungkin saya punya pengalaman dalam penguasaan klaster. Artinya cara menertibkan anak-anak di dalam kelas ataupun di dalam pelajaran yang lainnya, seperti di Al-Qur'an ataupun di luar kelas. Mungkin Ustaz punya pengalaman bagaimana teknis seperti ini. Ya, ya sudah. Lanjut. Bagaimana teknis dalam mengkondisikan anak ini supaya mereka itu bisa tertib. Ya. Terutama SD ya. Ya, terutama SD. Apakah kita Apalagi kelas 1 ya. Ya. Apalagi TK ya.
Iya, jazakallahu. Ayolah asatidzah al-mudarris wal mudarrisat azaikum, bicara tentang penguasaan kelas ya berkenaan dengan murid kita. Ada beberapa teknik yang bisa antum mulai. Begini, pertama seperti biasa, barakatul dirasah atau barakatul taklim adalah dengan membaca khutbatul hajah. Ya, minimal khutbatul hajah adalah innal hamdalillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Minimal segitu. Kan itu ada 3 poin. Ada paket minimal ya, atau kemudian apa namanya paket kecil, ada paket pertengahan, dan ada paket panjang gitu kan. Khutbatul hajah ketika mengajar. Yang pertama itu dulu. Setelah begitu dulu, kemudian yang keduanya apa? Muqaddimah. Kalau tadi kan muqaddimah syariah, kalau ini muqaddimah dirasah, muqaddimah mengawali pembelajaran. Apa itu? Jadi kalau antum umpamanya masuk ke kelas, kemudian ada anak-anak yang ribut, antum datang itu, lalu ditanya, nama kamu siapa? Ditanya, terus kemudian dari mana? Udah sarapan belum? Udah sarapan Ustaz? Ya sudah, kalau udah sarapan tenang ya, jangan ribut, dikira belum sarapan ribut. Contoh ya seperti itu. Apa namanya? Ada kisah yang menarik. Pagi-pagi anak SD, siapa TK waktu itu? Tiba-tiba pintu gerbang dia apa namanya? Dia pukul-pukul seperti itu. Dia naik ke tempat mainannya. Mungkin kalau kita sih kayaknya anak TK kayaknya. Wah udah ramai tuh teman-teman ramai. Saya tanya kepada dia, nama kamu siapa deh? Dia nyebutin nama saya Bulan. Ibu kamu orang mana? Saya tanya kan. Dia bilang, Busa orang jauh. Dia jauhnya di mana dong? Masa jauh doang? Kan? Saya tanya jauhnya di mana? Oh, orang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah di mana? Ya, nggak bisa jawab tuh. Mungkin bingung gimana. Pokoknya Jawa Tengah aja selesai. Udah gitu, ibunya orang mana? Dia bilang ternyata ayahnya bukan orang situ, ibunya bukan orang situ. Saya bilang, kamu orang jauh, ayahnya bukan orang sini, ibunya bukan orang sini. Harusnya kalau marah-marah jangan gitu dong, kamu kan orang jauh. Harusnya marah-marahnya jangan seperti itu. Ya. Mau nggak janji nanti jangan marah-marah? Ya Pak Ustaz. Cuma ditanya aja, tanya orang tuanya. Ya, kayaknya ketika ditanya udah bergetar, dia mau diapain? Saya cuma mau nanya seperti itu. Jadi maksud saya tadi kan khutbatul hajah. Yang keduanya itu adalah pengkondisian yang tadi. Selanjutnya ada beberapa kisah ya, ini kisah menarik dari para pendahulu kami yang juga guru-guru kami yang terkenal sangat sangat luar biasa. Ada guru itu baru lehemnya aja sudah menyebabkan anak itu tenang. Baru lehemnya aja. Itu tenang muridnya itu. Coba antum belajar lehem. Kalau misalkan begitu masuk tidak tenang berarti lehem antum tidak berpengaruh. Gitu ya. Bisa nggak kira-kira baru dehem aja gitu? Baru dehemnya aja saat itu diam. Pernah suatu waktu kejadian seperti itu. Yang keduanya, ya itu termasuk salah seorang di antara guru kami juga sama. Pokoknya kalau beliau datang, dehemnya saja sudah menyebabkan saat itu diam. Ada lagi, yakni seorang guru dia masuk, muridnya ini luar biasa, tidak terkendali. Dia bilang dia semuanya enggak diam. Berhenti, enggak berhenti. Akhirnya apa? Ya, tapi yang ini mungkin antum gak usah tiru ya. Akhirnya dia pakai kopi ya, kopinya dipakai seperti sikabaya. Tahu kan? Sikabaya dulu. Begitu seperti sikabaya, semua muridnya langsung apa? Langsung menjerit tertawa. Ustaz, sambil melihat kopiannya. Udah begitu, kalau mereka sudah ustaz yang panjang, ya maka ustaznya sudah diam semua. Udah gitu kembalikan lagi dia baru mulai ngajar. Itu contoh tapi antum tidak mesti tidak mesti seperti sekabayan. Artinya gini, maksud saya bahwa
tangan antum, bicara antum, pendekatan antum, ya itu bisa menyelesaikan masalah. Ada kasus yang menarik, ada lagi sebenarnya. Ada anak kecil, ya, kebetulan cucu saya dan temannya kecil. Anak itu umurnya 2 tahun. Ya, bahkan mungkin ya sekarang 2 tahun ya. Temannya itu sepertinya baru SD. Dia menyimpan barang. Ditanya oleh siapapun, dia tidak ngaku. Tidak ngaku. Sampai pusing, orang tuanya bingung. Ini barang nih, dia yang ngambil. Kata abinya, nggak mungkin anak saya ngambil. Kalau ngambil pasti dia ngomong. Dicoba, nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu orang tuanya bilang, Ustaz, dan tadi ditanya sama Ustaz, bisa katanya. Akhirnya saya ajak ngobrol. Ini contoh pendekatan kepada orang agar benar kepercayaan. Ajak ngobrol dia. Saya bilang kepada anak tersebut, ada yang tahu ini enggak ya? Jadi saya nggak bilang dia yang memberikan, ada yang tahu ini enggak ya? Ini soalnya diperlukan, ini fungsinya dibutuhkan, ada yang tahu. Dia bilang, tahu Pak Ustaz. Oh tahu di mana? Kamu tahunya di sana Pak Ustaz. Ayo dong tunjukin. Jangan cuma di sana doang, Ustaz nggak tahu. Akhirnya dia tunjukin tuh, tunjukin, dan ternyata dia tunjukkan kepadanya di sini Pak Ustaz. Semua orang bilang, aduh, ini betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang menyangka kalau anak seperti itu menyimpan tadi. Tapi saya bilang apa? Dia menyimpan di sini tujuannya apa? Bukan dia mau mencuri, bukan. Dia maksudnya gini, biar nanti kapan-kapan dia main, yang lain tidak ada yang mendahului dia, itu maksudnya. Maka dia simpan. Sama dengan cucu saya, dia menyimpan, anak umur 2 tahun menyimpan HP di antara buku. Ya, di antara buku. Ditanya sama abinya nggak ngaku, sama umurnya nggak ngaku. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya karena memang kita sangat butuh HP tersebut, saya bilang ya, dengan cara apa? Dengan cara didekati dulu, dirangkul, dicium dulu, ada gitu. Lalu bilang nih, kalau ini cucu kan, coba itu HP-nya Abi di mana ya? Ada di mana? Saya nggak ngomong dia yang menyembunyikannya. Kalau ibunya, bapaknya bilang, kamu menyembunyikan di mana? Itu kan tuduhan. Tapi ketika kita mengatakan, itu HP kira-kira di mana ya ada? Nanti di sana, Allah di sana. Coba seperti itu kan, di bawah itu kan diantarkan, dia tunjukkan di sini apa, di sini. Saya tadi bilang di sini di mana? Tidak ada ya. Tapi akhirnya saya coba bongkar dan ternyata memang di antara itu. Artinya pendekatan kepada anak baik dalam persoalan membangun kepercayaan diri untuk berterus terang dan jujur, ataupun juga ya mendekatkan diri kepada anak-anak ya dalam rangka pengajaran. Saya kasih tahu kalau ada yang ribut, antum jangan marahi dari jarak jauh, tapi antum dekati saran. Ini sangat berita. Jadi dekati sarannya. Ini ributnya mana? Ributnya ada. Mana Ustaz? Jadi kita tidak apa? Tidak bilang. Biasanya kan kebanyakan keluar.